wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwan wal akhwat? Arjukum bi khairin wa ana kadzalika bi khairin. Baik, sa'u'arif ismi Nur Aziz wa ana min jami' matalib al-talafati. Fi hadhihi daqiqah uridu an u'atikum al-maqalah alladhi yata'allaq bil lughah al-arabiyyah. Yani maziyatul lughah al-arabiyyah. Law naqul bil lughah al-indonesia, yakni keistimewaan berbahasa Arab. Baik, bahasa Arab di dalam kehidupan kita umat muslim adalah bahasa yang sangat familiar sekali, yaitu ketika kita mengerjakan sholat, sejak kita usia dini kita sudah diperkenalkan dengan bahasa Arab. Yang kedua, bahasa Arab adalah bagian dari agama kita, yaitu agama Islam. Seperti dalam kitab Masbiqud Dhahab halaman 9, Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Dari kutipan kalimat tersebut perlu kita jelaskan bahwa bahasa Arab memang betul-betul penting untuk kita pelajari, terkhusus kepada kita umat muslim. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, al-lisanul arabi syiarul Islam wa ahli. Bahasa Arab adalah syiar Islam dan syiar kaum muslim. Allah Subhanahu wa taala sangat mengistimewakan bahasa Arab dibanding dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis. Ketika kita mengerjakan sholat, kita mengerjakan berzikir dan mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya, kita menggunakan bahasa Arab. Dan keistimewaan yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak menggunakan bahasa yang lainnya, tetapi menggunakan bahasa Arab. Dan Allah menurunkan wahyu yaitu dengan bilisanin arabiyyin mubin, dengan menggunakan bahasa Arab yang sangat-sangat jelas. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat luas, bahasa yang penuh dengan makna, bahasa yang penuh dengan kosakata. Maka itu adalah salah satu kelebihan daripada bahasa Arab dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Seperti dalam contoh kalimat al-asad. Ketika al-asad itu kita artikan sebagai harimau, berarti al-asad hanya sebagai harimau saja. Tetapi ketika al-asad atau harimau atau singa itu sedang dalam keadaan tenang, tetapi dia masih dengan keadaan yang bersiap-siap siaga, dia itu tidak lagi dinamakan asad, tetapi dinamakan usama. Dan ketika singa atau harimau itu dalam keadaan menyerang, dalam kondisi dia menyerang musuh, harimau itu sudah tidak lagi disebut asad atau disebut usama, melainkan disebut godon. Ini adalah salah satu wujud dari begitu kayanya kosakata yang dimiliki oleh bahasa Arab. Atau saya berikan contoh lain, seperti kalimat yang sudah saya tulis di sini, bahwa saya menulis kalimat rojulun sebanyak 4 kali. Tetapi dalam kalimat ini tidak saya berikan harokat. Kira-kira apa yang akan kita baca? Apakah kita harus membaca rojulun yang artinya adalah laki-laki, 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 dan laki-laki. Tetapi yang kita harapkan di sini bahwa keempat kalimat di sini harus mempunyai arti yang benar. Ini adalah contoh kalimat yang sudah saya berikan harokat. Kita berikan harokat di sini. Rojala, rojulun, rijla, rojulin, dan mempunyai arti laki-laki itu telah berjalan menggunakan kakinya sendiri. Mengapa kita harus, bahkan diwajibkan bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab? Tidak hanya sekedar membacanya saja, tetapi kita harus tahu tentang harokat yang sesungguhnya, tentang makna yang sesungguhnya dari kalimat-kalimat tersebut. Karena ketika kita merubah harokat daripada kalimat itu pun bisa untuk merubah makna atau arti daripada kalimat tersebut. Makanya kita sebagai umat muslim harus dituntut untuk mempelajari bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Kemudian bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan hadis. Bahasa Arab adalah bahasa untuk memahami Al-Quran. Itu sudah jelas sekali, karena Al-Quran memang tertulis menggunakan bahasa Arab. Dan kita harus paham betul tentang bagaimana cara membaca Al-Quran, kemudian kita tambahi dengan mampu untuk memahami Al-Quran. Baiklah ayuhal ikhwan wal akhwat,
Begitulah tadi ulasan tentang Maziyatul Lughah Al-Arabiyyah atau keistimewaan bahasa Arab yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.